Cek cek cek. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Selamat sore semuanya. Wah ini koneksi saya tidak stabil ya. Mungkin nanti ada kendala ya. Ini kayaknya dari kemarin agak bermasalah ini koneksi saya. Suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus ya? Masih jelas Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya masih jelas. Oh yang ini mungkin saya matikan ya videonya di sini ya. Supaya mungkin lebih lancar. Ya baik ya. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali pada perkuliahan daring untuk mata kuliah pemrograman web program studi sistem informasi kelas B ya. Jadi kemarin ada 2 modul yang saya berikan ya yang mungkin sudah saudara kerjakan. Jadi saya lihat di sini untuk hasilnya secara umum sudah baik sekali ya. Yang pertama adalah modul tentang akses basis data. Kemudian yang kedua ada modul tentang implementasi CRUD ya. Di masing-masing modul ini ada pertanyaan yang tersembunyi ya. Jadi ada 1 pertanyaan tersembunyi yang akan saudara jawab. Jadi kita lihat di sini. Ya ini adalah jawaban yang masuk ya. Jadi betul sekali pertanyaannya adalah tentang metode get all ya. Metode get all. Mengapa dia statik gitu kan ya. Kalau di pemrograman berorientasi objek itu ada metode yang statik, ada metode yang non statik ya. Jadi kalau statik dapat dipanggil secara langsung. Kalau kita lihat dari jawabannya Mas Darusi Gibran misalnya ini terlihat di sini. Metode statik dapat dipanggil secara langsung ya. Ini tanpa melalui instansiasi ya. Tanpa membuat instance kelas terlebih dahulu ya, betul sekali ya. Mengaksesnya di PHP menggunakan titik 2 ganda ya. Kemudian diikuti oleh nama metode ya. Ya. Jadi yang pertama alasannya di sini dikatakan penulisan kode lebih singkat, kemudian kondisi ideal digunakan keyword statik ya. Tidak banyak variabel lokal penting sehingga tidak perlu membuat instant ya. Tidak bergantung pada anggota yang diinstansiasi. Ya, kalau kita bicara tentang anggota pada suatu kelas itu adalah anggota atau bahasa Inggrisnya apa? Member ya. Berarti member dari suatu kelas itu atribut dan metode ya. Ya, jadi itu ada alasan ini bisa mempermudah dipanggil secara langsung ya. Metode properti pada PHP berhubungan langsung pada suatu kelas, bukan sebuah objek. Ini. Oke. Jadi dari sisi teknis ini ya, dari sisi apa PHP ya, teknologi PHP mengatakan dia berhubungan langsung pada sebuah kelas bukan sebuah objek sehingga menggunakan statik ya. Ya kalau kita di sini bervariasi ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain punya sudut pandang masing-masing dan itu semua saya kira bisa diterima ya alasannya ya. Tapi rata-rata di sini sudah mengarah kepada lebih simpel ya, tidak perlu membuat instance karena dia statik. Jadi cukup dari kelas langsung dipanggil tanpa bikin objeknya. Nah sekarang alasan saya ya, kan saya yang bikin soal ya. Alasan kenapa saya mengambil keputusan seperti itu ya ketika mendesain kelasnya. Jadi kalau kita lihat get all itu dia ada di
Ya, fungsi get all itu ada di kelas peserta ya. Kelas peserta. Nah, di sini ada fungsi get all ya. Kita lihat di sini dia static. Ada lagi fungsi static lain, delete ya. Kemudian ada yang tidak static, misalkan get email. Ini dia tidak static ya. Dia non static atau instant. Jadi kalau kita bicara tentang object oriented ya, suatu kelas itu dia memiliki atribut dan memiliki metode kan ya. Atribut dan metode dalam satu kesatuan yang disebut dengan enkapsulasi ya. Jadi di dalam satu kemasan kelas itu ada atribut, ada metode, ada data, ada behavior ya. Metode pada object oriented itu dia berkaitan dengan responsibility ya. Suatu objek atau suatu kelas dia memiliki responsibility atau memiliki tugas atau tanggung jawab ya. Kalau kita punya kelas peserta ya, kita bayangkan dengan dunia nyata ya. Ini aplikasi apa ini? Aplikasi untuk mendaftar rapid test ya. Di dunia nyata ya, kalau kita bertanya siapa saja peserta rapid testnya, kita tanyanya ke siapa kita? Saudara datang ke puskesmas atau ke rumah sakit ya, mau ikut rapid test atau swab atau apa gitu ya. Saudara tanya, di sini pesertanya siapa saja namanya? Di sini siapa saja yang ikut daftar tes ya? Itu kita tanyanya ke peserta atau ke pihak lain ya. Kalau kita tanya ke peserta ya pasti nggak tahu dia. Karena dia peserta, yang tahu biasanya adalah panitia, dokternya atau perawatnya yang jaga di standnya atau ya panitianya itu yang tahu ya. Jadi kalau kita ini jadikan instance method ya, misalkan ini adalah instance method yang harus dipanggil dengan menginstansiasi peserta dulu, berarti kita memberikan responsibility, menunjukkan daftar peserta kepada peserta. Itu kan dari sisi desain ya, nggak pas kan ya. Kita bertanya siapa saja pesertanya, kita tanyanya bukan ke peserta tentunya, ke panitia. Jadi kalau seperti ini desainnya, get all ini kita jadikan instance method ya nggak pas ya. Secara desain nggak pas, tapi secara teknis bisa. Aplikasinya tetap jalan ya, programnya tetap jalan, tapi desainnya mungkin tidak pas gitu ya. Jadi dalam pemrograman tuh kita kan juga harus dituntut untuk mengambil keputusan dalam bentuk desain ya. Jadi di sini ada alasannya kenapa ini menjadi statik ya. Kenapa di sini saya menggunakan statik? Karena daftar peserta ya, ini kan dia menghasilkan daftar peserta ya. Daftar peserta itu adalah sesuatu yang masih relevan terhadap peserta ya. Masih cukup relevan walaupun dia konteksnya di luar itu ya. Jadi bisa jadi saya bikin kelas baru misalnya di sini. Saya bikin kelas baru, new class. Saya kasih nama panitia misalnya ya. Kemudian di dalam kelas panitia itu ada fungsi get all, bisa saja ya. Tapi ada alternatif lain daripada kelasnya nanti terlalu banyak ya, ada peserta, ada panitia. Saya juga bisa ada alternatif lain, saya masukkan saja daftar peserta ini sebagai responsibility dari kelas peserta, bukan responsibility dari objek peserta. Karena kalau dari objek peserta terlalu menyimpang ya. Karena peserta itu tugasnya bukan untuk tahu siapa saja teman-temannya yang ikut tes kan ya. Atau siapa saja yang ikut tes itu bukan tugasnya peserta, tapi tugasnya panitia. Tapi karena ini masih dalam lingkup daftar peserta, masih agak nyerempet-nyerempet ya konteksnya. Jadi ya ada alternatif lain, kita jadikan statik ya. Jadi ini responsibility-nya naik ke kelas, bukan ke objek ya. Jadi itu secara desain ya ini ya. Kita bicara secara desain, bukan secara teknis pemrogramannya. Kalau secara teknis pemrograman bebas ya. Kita mau pakai statik, mau kita jadikan statik semua bisa ya. Kita jadikan instant semua juga bisa. Tapi kalau kita bicara desain, kita memilih sesuatu pasti ada konsekuensinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya alasan dari mengapa ini statik ya. Karena terkait dengan responsibility ya. Karena objek kelas itu dia berkaitan dengan responsibility. Metode itu dia adalah responsibility-nya. Jadi kalau kita tanya namamu siapa,
kita bertanya kepada instance-nya ya, get nama ya. Emailmu apa? Kita bertanya kepada instance-nya, ini bisa diterima ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua CRUD ya, implementasi CRUD ini soalnya lebih sederhana. Jadi turunan ya, mencari turunan dari MVC ya. Jadi MVC ini desain pattern ya, desain pattern yang hampir semua aplikasi atau framework yang digunakan untuk membuat web itu dia menerapkan MVC ya, model view controller ya. Tapi di aplikasi lain, misalnya aplikasi mobile ya, itu dia bukan MVC tapi dia menggunakan yang lain, misalnya MVVM ya. Model view model ini banyak digunakan di aplikasi mobile, Android misalnya ya. Itu dia banyak pakai MVVM ya. Kemudian aplikasi desktop biasanya ada yang menggunakan MVP ya, model view presenter ya. Jadi ada macam-macam turunan dari MVC ya. Ini lebih detail lagi, ada gambarnya ya. MVC di Android. Coba kita lihat dari Mbak siapa? Dara ya. MVC ya. MVVM ya. Ya, yang populer memang MVP dan MVVM ya. Walaupun sebenarnya ada lagi yang lain ya. Ini ada yang lain ya. Dari Mas Alvito. Ada MVC, MVE, model view adapter ya. Model view presenter, MVVM ya. Jadi di kuliah ini nanti kita menggunakannya MVC ya. Nanti ada framework. Itu juga frameworknya berbasis MVC. Ya, jadi itu ya. Kemudian untuk modul yang kemarin mungkin di dalam source code-nya ada yang error ya, atau salah ketik, atau script SQL-nya nggak jalan ya. Ini saya sudah menyertakan kodenya ya. Source code aplikasi kemarin yang final, yang setelah saudara menyelesaikan modul kedua, ini versi finalnya ada di e-link, bisa saudara download versi zip ya. Jadi ini bisa menjadi panduan mungkin bagi yang masih error kemarin, belum ada resolusi, belum ada solusinya, saudara bisa lihat di ini ya, kode sumber CRUD untuk mencari kira-kira mana yang kurang gitu ya. Jadi seperti itu ya. Silakan saudara bisa download di e-link. Ya, sekarang kita kembali ke materi ya. Jadi hari ini kita akan mundur. Kita bahas lagi apa yang sudah saudara lakukan ya. Yaitu tentang formulir dan akses basis data. Jadi ini lebih ke teorinya ya. Kemarin modulnya itu lebih ke praktek ya, secara praktis. Jadi kita akan melihat lebih dalam ya, lebih fundamental ke bagian latar belakangnya ya. Jadi pada pertemuan ini subcapaian pembelajarannya adalah yang pertama, saudara diharapkan mampu menerapkan pengiriman data melalui formulir dengan HTTP method get dan post. Kemudian yang kedua diharapkan mampu menerapkan konsep validasi formulir ya, pada sisi klien dan server. Kemudian yang ketiga diharapkan mampu mengakses data pada basis data ya. Jadi yang pertama adalah formulir ya, atau elemen HTML form. Jadi form itu apa? Form itu adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan masukan dari pengguna ya. Ini adalah contoh form login pada aplikasi Philcom Apps, pada halaman Philcom Apps ya. Kita bisa lihat di sini source code-nya di sebelah kanan ya, itu ada elemen form ya. Elemen form kemudian diikuti oleh beberapa atribut. Atribut yang pertama adalah action. Action kemudian nilainya adalah suatu URL ya. Philcom UBACID _out_logon. Kemudian setelah itu ada atribut yang kedua yaitu method. Di sini metodenya adalah post. Kemudian di situ ada elemen namanya input ya. Ada dua input ya. Ini input yang pertama. Kemudian ada input yang kedua ya. Input yang pertama dia memiliki atribut type, nilainya text ya. Input yang kedua type, nilainya password ya. Jadi input yang pertama itu yang ini ya.
untuk yang username. Yang kedua itu yang ini yang password. Kemudian input dia memiliki atribut name ya. Di sini namanya username, yang di bawahnya dia name namanya password. Kemudian ada satu lagi input yang penting di sini dalam bentuk button ya. Ini yang ketiga, itu adalah button. Itu type-nya submit ya. Kalau dia type-nya submit, ketika dia diklik ya, maka dia akan meluncurkan data-data ini, username dan password ini akan dikirim ke action-nya ya, akan dikirim ke Philcom UBACID _out _log_on. Jadi di sini user akan mengirimkan data ke servernya Philcom ya, ke servernya Philcom. Yang dikirim adalah username sesuai dengan name-nya ini ya, username dan password ya. Ini password. Nah, dia mengirimnya dengan apa? Dengan metode post ya. Jadi dia dikirim dengan metode post, sehingga server di sini akan memperoleh data sebagai $_post. Yang pertama adalah username. Kemudian yang kedua adalah $_post password ya. Jadi ada dua variabel yang akan diterima oleh server. Jadi dia berupa array ya. Kita lihat di sini ada siku, kurung siku, yang di dalamnya ada key-nya ya. Jadi dia berupa asosiatif array. Jadi di dalam PHP itu ada banyak sekali variabel yang memiliki pola tertentu, yaitu $_ ya, misalnya post. Kemudian ada array-nya di sini ya, $_get. Kalau kita menggunakan metode get nanti dia menggunakan get ya. Kemudian nanti ada $_session dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Jadi array-array ini yang ada diawali oleh $_, $_ ini disebut dengan super global array ya. Jadi array yang bisa diakses dimanapun ya. Jadi kalau kita bicara variabel global itu dia bisa diakses di luar fungsi. Kalau variabel lokal bisa diakses di dalam fungsi. Kalau super global array ini dia bisa diakses dimanapun ya. Di dalam fungsi bisa, di luar fungsi bisa. Jadi dia tidak terbentur ruang lingkup ya. Jadi dikatakan dia super ya, global. Kemudian ini ada elemen untuk form ya, ada input, ada label, button, select, text area, dan yang lain-lain. Saudara bisa eksplorasi sendiri ya. Kemudian di sini yang penting adalah tentang validasi formulir ya. Jadi dengan kita membuat suatu form, itu artinya kita mengizinkan pengguna untuk memberikan input data ya ke dalam server ya. Jadi seperti kita punya rumah, pintunya kita buka ya. Kita menyediakan pintu yang dapat dibuka. Kita tidak bisa menjamin ya, yang masuk ke dalam rumah itu adalah sesuatu yang baik saja. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang niat jahat ya, itu juga bisa masuk kan ya. Jadi kita perlu melakukan validasi ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi misalnya email di sini ya, input berupa email. Email itu kan dia sudah punya format tertentu ya. Jadi ada bla 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 at bla 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 dot bla 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 gitu kan ya. Ada formatnya. Jadi kalau sampai ada email diisi dengan tulisan Kota Malang misalnya, itu bukan email, itu adalah alamat biasa ya, nama kota. Jadi kita tidak mengharapkan Kota Malang ini masuk sebagai email ya. Yang kita harapkan yang atas ini, yang bentuknya sudah baku ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan validasi? Ada dua metode ya di sini ya, di sisi klien dan ada yang di sisi server ya. Kalau di sisi klien berarti yang melakukan validasi itu adalah web browser ya. Jadi web browser akan mengecek, akan memeriksa apakah emailnya sudah benar enggak formatnya ya. Jadi bagaimana kita bisa memeriksa alamat email? Kita bisa menggunakan
input type email ya. Jadi ketika kita menggunakan type email, nanti otomatis klien akan memeriksa. Kalau emailnya tidak cocok, ditolak. Kalau cocok, lanjut gitu ya. Kemudian kita juga bisa melalui server ya. Kita bisa periksa dari sisi server. Kalau PHP kita menggunakan fungsi namanya filter var ya. Jadi filter var ini dia membandingkan dua string ya. Jadi string pertama di sini email yang akan kita periksa dibandingkan dengan suatu konstanta di sini ya. Filter validate email ini sudah bawaan dari PHP ya, sudah ada. Jadi nanti dia akan otomatis akan melakukan semacam pattern matching. Jadi ada pola tertentu ya. Kalau dia sudah cocok dengan polanya, maka dia akan return true ya. Kalau dia tidak cocok dengan polanya, dia akan return false ya. Jadi itu adalah cara untuk validasi di sisi server. Jadi kalau kita lihat di contohnya kemarin ya, contoh yang kemarin itu dia belum menggunakan validasi di server ya, validasinya hanya di klien ya. Jadi ini ya, ini datanya. Ketika kita masuk ke halaman utama ya, index.php, di sini nanti akan muncul selamat datang. Kemudian di sini ada email dan nama ya. Kita bisa menambah email, nama ya, peserta ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada data yang tidak benar ya di sini ya. Email A di sini. Ini kan data yang tidak kita harapkan ya. Tapi dia bisa masuk ya. Dia bisa masuk, artinya pertahanannya jebol di sini. Pertahanannya sudah ditembus. Jadi kalau kita tambah peserta, nah di sini kita masukkan email A tadi ya. Namanya A juga. Nah, ini kita daftar, tidak bisa ya. Karena dia formatnya salah. Yang bilang ini adalah web browser ya. Jadi dia dicek di web browser karena apa? Karena kalau kita lihat source code-nya, kita lihat source code-nya. Nah, di sini ada type email ya, ada type email. Ini yang mengakibatkan dia tidak bisa tembus. Sedangkan untuk yang di server belum ada ya, belum di coding ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Jadi kita di sini ada dua alternatif ya untuk validasi, ada di klien, ada di server. Jadi sekarang masalahnya adalah kita milih yang mana ya? Kita pilih mana untuk melakukan proses validasi? Apakah di klien saja atau di server saja? Atau kita di klien dan di server ya? Jadi kita pasang double ya. Nah, ini kira-kira saudara kalau disuruh milih, itu memilih yang mana ya? Mau pasang validasi cukup di browser, mungkin dirasa sudah cukup ya, atau cukup di server saja, atau kombinasi keduanya ya. Jadi dua kali dicek ya. Ini mungkin ada yang berpendapat mungkin ya, silakan. Ya, silakan ya. Jadi konsekuensinya apa? Misalnya kita memilih hanya pasang di klien saja gitu ya. Apakah sudah cukup? Berarti kita harus tahu
kelebihan kekurangannya kalau kita pasang di klien ya. Kemudian kalau di server saja kita juga harus tahu karakteristiknya ya. Kalau di server saja nanti konsekuensinya gimana nanti? Apakah sudah mencukupi atau belum ya? Atau kalau kita pasang double, apakah itu akan mubazir ya? Sudah diperiksa kok diperiksa lagi gitu kan ya? Buang-buang energi kan ya? Mubazir gitu. Nah kira-kira ini gimana ini untuk validasi ini? Apakah perlu double checking atau hanya sekali saja? Tapi kalau hanya sekali saja itu di mana? Di klien atau di server ya? Silakan mungkin ada yang berpendapat. Ya silakan Mas Darusi Gibran. Apa izin menjawab menurut pandangan saya? Kalau saya, menurut saya perlu dilakukan kedua-duanya, Pak. Jadi Alasannya Mas ya. dari sisi klien pun dari sisi server. Tentu mungkin tadi yang Bapak contohkan dari modul sebelumnya, dari sisi server, dari sisi klien pun sudah cukup ya Pak, karena ada validasi dari browser itu sendiri. Tapi mungkin dari kita mempertimbangkan dari hal security-nya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memasang validasi dari sisi server juga Pak. Mungkin bisa ditambah lagi dari sisi kliennya, ditambah placeholder gitu Pak. Jadi ada kayak contoh tulisannya yang benar seperti apa. Mungkin seperti itu Pak pendapat dari saya. Iya, jadi pasang double Mas ya? Iya Pak. Pasang double. Yang di klien kenapa kok perlu dipasang tadi? Alasannya? Untuk mempermudah klien aja Pak, kalau saya mandang untuk saat ini. Karena itu kan type itu kan tampilannya berubah di keyboard pas kita menggunakan perangkat di mobile ya Pak. Jadi keyboardnya ada tandanya petunjuknya kalau kita harus mengisi berdasarkan format tersebut. Kalau misalnya type-nya misalnya angka, berarti ini kan keubah semua jadi angka. Jadi mungkin untuk mempermudah klien Pak, kalau dari sisi kliennya, mungkin bisa ditambahkan placeholder juga, jadi di formnya ada contoh penulisannya seperti apa gitu. Oh iya, ya betul ya, ya. Jadi ada dua, masing-masing punya kelebihan ya. Jadi untuk yang klien itu dari sisi untuk mempermudah pengguna ya. Kemudian kalau di servernya itu untuk security ya. Oke Pak. Iya. Ya jadi ya memang seperti itu ya alasannya ya. Jadi kita pasang double memang ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan ya oleh Mas Darusi. Jadi memang yang diharapkan itu kita pasang dua lapis ya. Jadi dua lapis ini bukan berarti itu hal yang mubazir atau sia-sia ya, atau yang berlebihan, overkill ya. Tidak. Yang di sisi klien itu kaitannya dengan user ya. Jadi selain yang disampaikan oleh Mas Darusi tadi mempermudah user, ini juga kalau kita lihat ya di klien ya, kita masukkan email yang tidak valid ya, kita klik daftar, langsung muncul ya ininya, notifikasinya ya. Notifikasinya instan gitu ya, tidak ada lag-nya ya, hampir tidak ada lag-nya. Seandainya ini dilakukan di server, biasanya ada lag mungkin 1 detik ya, 2 detik atau setengah detik terasa lag-nya ya. Jadi dari sisi performa ya, kalau dari client server jauh lebih cepat ya. Dari sisi klien ya, client side ya. Dari sisi klien lebih cepat. Jadi validasi yang dilakukan klien ini lebih cepat, instan dia. Jadi memberikan aplikasi yang responsif ya. Aplikasi yang responsif ujung-ujungnya adalah memberikan user experience yang baik ya. Kalau aplikasinya lemot, aplikasinya nge-lag, itu user experience-nya bisa turun ya. Jadi alasannya kenapa di klien itu dipasang karena
untuk memberikan kemudahan ya dan user experience yang baik bagi pengguna ya. Tapi kenapa kita tetap butuh server? Kenapa kita tidak cukup di klien ya? Karena di klien ini dia tidak secure ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa yang di server itu adalah masalah security ya. Berarti yang di klien ini tidak secure ya. Mudah dibobolan ya. Mungkin ada yang tahu gimana cara tembus sehingga tadi bisa muncul email yang seperti ini ya. Ini ada yang tahu mungkin ceritanya gimana kok bisa tembus ini? Silakan mungkin ada yang tahu. Apa yang harus dilakukan sehingga email misalkan ini kan A ya, saya masukkan B ya. Nah BB ini supaya bisa masuk itu apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan? Ini kalau kita klik daftar masih belum ya, masih belum tembus ya. Supaya bisa nembus diapakan? Inject code Mas Kelvin ya. Gimana Mas? Apa detailnya? Supaya bisa nginjek code itu kalau di web browser itu apa yang harus dilakukan? Saya kurang lebih lupa Pak, tetapi itu biasanya dalam form itu masih bisa diinjekkan kayak kode script PHP Pak. Saya dulu pernah lihat di YouTube kayak gitu Pak. Oh iya, jadi diinjek maksudnya diinjek di sini ya, di sini ya. Iya Pak. Diinjek Ya seperti betul yang kayak di kode modul. PHP Pak yang dimasukin di situ. Oh iya iya. Saya nggak tahu kalau tekniknya seperti itu ya, detailnya. Mungkin bisa ya diinjekkan di situ. Ya, itu salah satu alternatif ya. Ada lagi cara metode lain mungkin yang lebih simple mungkin yang bisa dilakukan siapapun yang tanpa memiliki latar belakang coding misalnya ya. Supaya ini bisa masuk ya. Kalau kita lihat tadi yang bikin dia nggak bisa tembus itu kan ini ya. Kalau kita lihat source code-nya itu ada di view ya. View tambah peserta. Ini kan ya. Input type email ini ya. Input type email ini dia mengakibatkan muncul validasi email ya. Yang kita isi B ini akan dicegah dia. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengganti ini ya. Email ini ya. Jadi gimana kita ganti emailnya? Jadi kalau kita lihat source code-nya di sini. Kita lihat source code-nya berarti ini ya. Jadi permasalahannya ada di sini atau spesifiknya ada di type email ini. Kita harus ganti ya. Type email itu harus kita ganti atau kita hilangkan dia ya. Kita singkirkan ya. Jadi kita bisa melakukan edit ya secara on the fly ya. Jadi menggunakan tools developer tools ya. Jadi di sini ada developer tools. Kita bisa manipulasi di sini ya. Elemennya kita pilih ya. Kita select elemennya. Ini yang di sini. Nah, itu kan kita sudah ada di sini ini. Input type email. Nah, ini masalahnya ada di sini nih. Nah, ini harus kita ganti ya. Kita manipulasi di sini menjadi teks gitu ya. Jadi yang inputnya tadinya email menjadi teks, otomatis nanti ini sudah jadi teks lagi. Ini sudah jadi teks. Kalau dia sudah jadi teks ya validasinya nggak akan jalan lagi dia. Jadi ini sudah menjadi teks biasa. Kalau kita klik daftar, masuk dia. Masuk di sini ya. Tembus ya. Jadi dari sisi klien itu sangat rentan ya. Mudah dibobol ya, mudah dibobol. Jadi kalau kita rangkum ya, kalau di klien itu dia positifnya di UX ya, negatifnya di security ya. Kalau di server kebalikannya, negatifnya di UX ya, karena dia lemot ya. Tapi positifnya dia di security ya. Jadi bisa saling melengkapi, double ya. Selain security juga ada masalah integrity ya. Integritas data ya. Saudara yang di SI pasti
paham ya integritas data ya. Kalau ada email A itu berarti ya integritasnya jelek ya datanya ya, tidak valid ya. Jadi data integrity ini lebih terjamin kalau kita validasi di server, karena server itu dia sulit dimanipulasi ya. Kecuali kalau pakai metode inject tadi ya, seperti yang disampaikan tadi, ada yang inject mungkin bisa. Jadi untuk mendapatkan UX yang baik dan security serta integrity yang baik juga, kita pakai kombinasi client dan server ini ya. Kalau kita hanya diizinkan satu saja, klien saja atau server saja, mungkin pilihan yang terbaik adalah kita pasang di server saja mungkin ya. Atau tergantung juga, kalau usernya orang baik-baik semua ya bisa kita pasang di klien saja. Jadi tergantung juga ya kondisinya. Jadi yang perlu dipertanyakan kalau kita pasang satu ya. Tapi kalau kita pasang dua itu sudah yang terbaik. Karena klien itu bisa macam-macam ya, bisa melalui HTML ini ya, melalui HTML, bisa juga melalui JavaScript ya. Pakai script JavaScript kita juga bisa membuat suatu validasi ya. Tapi kalau pakai JavaScript itu juga bisa di-disable ya oleh browser. Jadi kita setting browsernya supaya tidak mengeksekusi JavaScript. Otomatis validasi yang dilakukan JavaScript juga akan berhenti ya, akan tembus juga. Jadi yang klien ini memang sangat lemah ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut di pengiriman form ya. Jadi form itu dikirim ya dari klien ke server. Ada dua pengiriman, yaitu get dan post ya. Sedangkan HTTP method itu dia macam-macam ya. HTTP method itu selain get dan post itu ada head ya, ada put, ada delete, dan lain-lain. Itu adalah HTTP method. Tapi kenapa di sini kita hanya fokus di get dan post? Karena web browser dia hanya mendukung dua itu saja ya. Di HTML dia hanya get dan post saja. Jadi untuk yang lain-lain ini dia tidak didukung secara langsung oleh web browser ya. Nah, bagaimana untuk pengiriman data dengan HTTP GET? HTTP GET berarti dia datanya di mana? Data di URL ya. Data ada di URL. Jadi kalau ada URL HTTP bla 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 gini ya, nanti dia akan ketemu dengan tanda tanya gini ya. Ketika dia bertemu dengan tanda tanya, maka berikutnya itu adalah variabel get-nya ya. Misalkan tanda tanya nama sama dengan ABC. Nah, ini adalah datanya ya. Jadi data ada di URL ya. Karena data ada di URL ya, kalau kita mengirim data ABC, bentuknya seperti itu URL-nya ya. Kita mengirim data ABC. Kalau kita ingin mengirim data XYZ, maka nanti dia berubah URL-nya. HTTP tanda tanya nama sama dengan XYZ ya. Ini untuk yang pengiriman data yang kedua ya. Data pertama ABC, data kedua XYZ. Kita bisa lihat URL-nya beda ya. Konsekuensinya apa dari sini? Karena dia ada di URL, maka request-nya dapat di cache ya. Masuk ke dalam cache. Dalam semacam temporary file misalnya seperti itu ya. Dan dia akan muncul di dalam browser history ya. Jadi kalau kita mengirim data ABC dan XYZ, maka history kita akan nambah dua. ABC dan XYZ ya, masuk ke dalam history. Kemudian dia bisa di bookmark ya. Kita bisa membookmark request 1 maupun request 2 ya. Kita bookmark bisa. Nanti kita jalankan lagi, nanti dia akan ngirim data yang sama ya. Kemudian karena dia tampil di sini datanya, bisa kita baca ya, ABC, XYZ, maka otomatis tidak untuk kita gunakan mengirim data yang sensitif ya. Jadi jangan digunakan untuk mengirim data yang sensitif karena bisa dibaca, bisa bocor datanya ya. Kemudian karena dia ada di URL ya, URL itu dia ada panjang maksimalnya ya, sekian karakter ya. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk mengirim data yang ukurannya besar ya. Jadi dia terikat oleh panjang dari URL ya. Sekian karakter ya, mungkin ada berapa ratus karakter atau berapa puluh karakter gitu ya.
Kemudian get request hanya digunakan untuk melakukan request data ya, tidak digunakan untuk modifikasi data. Jadi kalau kita lihat di sini alurnya klien mengirimkan get URL ya di sini ya, get URL ke server ya, di mana datanya sudah include di sini ya. Datanya sudah include di URL ya. Kemudian server memproses dan memberikan respon ya. Itu yang get ya. Kemudian yang push, kalau push datanya di mana? Data di request body ya. Jadi kalau kita mengirim data, misalnya datanya adalah nama sama dengan ABC, maka dia dikirimnya ke alamat yang sama ya, http bla 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 ya. Jadi ke http bla bla bla. Kalau kita mengirim data yang kedua, nama sama dengan XYZ, kita ngirimnya juga sama http bla 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 juga. URL-nya sama ya ini ya. Ini sama. URL-nya sama. Yang beda adalah request body-nya. Jadi kalau kita lihat klien mengirim ke server, dia mengirim HTTP message ya. Jadi dalam HTTP message itu ada dua bagian ya. Ada header, ada body ya. Jadi ketika dia melakukan request, maka ada request header, ada request body. Nah, di bagian body di sini muncul di sini nama sama dengan ABC untuk request yang satu ya. Untuk request yang dua, dia HTTP message-nya menjadi ini header, kemudian ini body-nya. Nah, di sini nama sama dengan XYZ. Nah, dia bedanya di situ ya. Kalau yang get itu dia hanya header saja, dia nggak ngirim body ya. Dia hanya ngirim URL saja, header saja. Jadi HTTP message-nya dia di sini. Untuk HTTP message-nya itu dia hanya header saja. Body-nya kosong ya. Nggak ada isinya. Atau ini yang saya arsir ini nggak ada dia. Kosong ya. Itu untuk yang get ya. Tapi kalau yang post itu ada body-nya. Request body-nya ada isinya, yaitu data yang dikirim ya. Kalau di dalam web browser dia masuk ke dalam istilah payload ya. Payload. Jadi karena dia menggunakan URL yang sama untuk mengirim data, otomatis dia tidak bisa di-cache ya. Karena dia tidak ada semacam identifier yang unik ya. Masing-masing request memiliki URL yang sama, jadi nggak bisa kita bedakan antara request 1 dan request yang 2. Kemudian request tidak muncul di dalam browser history ya. Jadi dia tidak tersimpan di history, dia hanya tersimpan satu saja. Karena URL-nya sama ya. Kemudian tidak bisa di bookmark ya, karena ya itu tadi URL-nya sama. Tapi di sini dia memiliki kelebihan ya, push request dia tidak memiliki batasan panjang data. Jadi kita bisa mengirim data dalam jumlah yang sangat besar ya, sampai terabyte bisa ya. Jadi kekuatannya mengikuti daya tampung dari storage ya. Jadi kalau storage-nya masih mampu ya dia akan terus ngirim request ya. Jadi mekanismenya dia ada klien mengirim URL plus data ya. Datanya di mana? Di request body. Kalau URL ini adanya di request header ya. Jadi itu yang membedakan post dan get ya. Kalau post di request body, kalau get di URL. Kita lihat ini ya. Contoh yang kemarin. Jadi setelah kita menambah peserta ya.
Saudara bisa lihat di sini ada variabel get ya. Variabel get pesan ya. Peserta berhasil ditambah ya. Jadi ini adalah contoh mengirim data melalui variabel get ya. Dia muncul di URL ya. Dia munculnya di URL. Jadi ini kalau kita ganti misalnya ya. Kita ganti dengan selamat sore ya. Selamat sore. Kita enter. Nah ini juga otomatis akan ganti selamat sore. Karena dia ngambil dari URL di sini ya. Nah sekarang bagaimana yang post ya? Yang post itu yang tambah peserta ini ya. Misalkan saya menambahkan data lagi, misalnya peserta 3 ya. Peserta 3, namanya peserta 3. Nah ini kalau kita klik daftar, itu dia akan ngirim melalui metode post ya. Ini ingin saya tangkap ya trafficnya. Jadi kita jalankan developer tools, kemudian ini network ya. Masuk ke tab network supaya nanti ketika ada request dia direkam di web browser ya. Jadi kita klik daftar ya, kita lihat daftar. Nah ini ada dua file. Yang pertama 302 redirect ya. Nah ini yang tambah.php ya. Jadi kan formnya tadi diklik daftar itu masuk ke tambah.php. Kita lihat di sini tambah.php. Nah di sini ada payload ya. Payload ini adalah HTTP request body. Dibahasakan oleh web browser sebagai payload ya, atau oleh Chrome sebagai payload. Bisa dilihat di sini bahwa email peserta3@mail.com dan nama peserta 3 ini masuk di dalam payload ya. Bukan di dalam header ya. Jadi itu yang membedakan get dan push. Dari sisi teknis ya. Jadi kita belum bicara tentang fundamentalnya ya. Kita belum bicara tentang non teknis ya. Kapan kita menggunakan get dan kapan kita menggunakan push itu perkara yang lain ya. Kita masih lihat secara teknis dia bahwa get itu di URL, kalau push itu di request body. Ini ada contoh ya. Saya kira kurang lebih sama. Jadi di sini ada metode dengan get. Otomatis kalau kita ketik Jurassic Park di sini, nanti dia akan muncul di sini ya, Jurassic Park. Kenapa dia namanya di sini judul? Karena di sini dia name-nya judul pada form ya, sehingga namanya di sini dia jadi judul ya. Jadi ini untuk yang get ya. Kalau get berarti nanti di PHP dia manggilnya super global array-nya $_get. Kemudian yang push. Nah, ini yang push. Jadi kalau kita ketik Jurassic Park, dia nggak akan muncul di URL ya. URL-nya dia bersih. Tidak ada datanya. Dia munculnya di request body. Di sini untuk push berarti kita ngambilnya $post judul sesuai dengan nama inputnya ya. Input name-nya judul berarti kita tangkapnya dengan judul. Kalau dia pakai push berarti $_push ya. Jadi sederhana ya untuk mengirim form ya dengan get dan push. Nah kemudian ini kita masuk ke kapan kita menggunakan get atau push ya. Ini sudah beda lagi. Jadi berdasarkan spesifikasi HTTP ya, atau berdasarkan anjuran yang ada. Jadi get itu untuk apa? Dan push itu untuk apa? Jadi get itu untuk mengambil data ya. Kalau kita artikan bahasa Inggris, get itu kan ambil kan ya. Jadi ya kita gunakan untuk mengambil data. Sedangkan push itu kan artinya mengirim ya. Posting ya, mengirim ya. Jadi push itu untuk apa? Untuk mengirim data. Push itu mengirim data. Selain itu dia juga mengakibatkan efek samping ya. Jadi setelah datanya dikirim dan nyampe di server, maka servernya akan terkena efek samping ya. Dia akan mengalami perubahan
state ya. Jadi dia mengalami perubahan state atau contohnya adalah dia mengalami perubahan data ya. Jadi misalnya datanya bertambah. Jadi tadi saya melakukan pendaftaran ya peserta rapid test. Ketika saya klik tombol daftar, maka jumlah peserta yang tadinya 5 misalnya akan menjadi 6 ya. Bertambah dengan adanya peserta baru ya. Atau ketika kita menghapus data dengan push ya, maka akibatnya datanya akan berkurang ya. Atau kita mengubah data, emailnya kita ganti dengan email lain, dia akan berubah. Itu adalah efek samping ya, side effect bagi server ya. Jadi push itu digunakan untuk mengirim data yang mengakibatkan efek samping. Jadi kalau ada form untuk menambah data, itu pakai push ya. Form untuk mengubah data, untuk menghapus data itu juga pakai push. Tapi kalau form untuk mengambil data, misalnya ada form pencarian ya, mencari mahasiswa berdasarkan NIM ya. Jadi disuruh masukkan NIM, itu pakai get ya. Sebaiknya menggunakan get karena itu mengambil data ya. Jadi ini adalah anjurannya ya. Apakah anjuran ini dia berlaku mutlak? Tidak ya. Karena kita juga mungkin ada suatu kondisi di mana kita menggunakan get yang memberikan efek samping misalnya ya. Jadi misalnya kita ingin mencari jumlah pengunjung ya, atau jumlah viewer ya, view count misalnya ya. Ketika halaman itu dibuka, ketika ada yang membuka halaman, ketika ada yang mengget halaman, itu jumlah pengunjungnya dihitung bertambah 1 ya. Setiap kali halamannya di-get atau dibuka, itu jumlahnya menjadi jumlah pengunjung bertambah 1. Akibatnya apa? Terjadi efek samping ya. Jadi walaupun operasinya adalah get, tapi mengakibatkan efek samping bagi server ya. Jadi mungkin kita pada kondisi-kondisi tertentu kita menggunakan get yang menghasilkan efek samping misalnya ya. Tapi secara umum apabila masih memungkinkan ya, kita mengikuti pola ini ya. Jadi saudara bisa baca di RFC ya. RFC-nya untuk HTTP ya. RFC untuk HTTP itu ada nomor berapa gitu ya. Saya tidak hafal ya. Nah, di situ ada keterangan ya. Kapan kita menggunakan get, kapan kita menggunakan push ya secara lebih detail. Kemudian akses basis data ini bagaimana menghubungkan PHP dengan basis data supaya bisa mengakses dan memanipulasi ya. Jadi ada 3 metode di sini untuk akses basis data. Yang 2 metode pertama ini dia hanya khusus untuk MySQL ya. Jadi yang pertama itu adalah MySQL. Jadi ini adalah fungsi-fungsi. Jadi ada MySQL misalkan underscore apa ya, connect atau apa gitu ya. Ciri-cirinya itu dia. Diawali dengan MySQL. Kemudian ada lagi yang versi lebih barunya MySQLi ya. Kalau MySQLi dia fungsinya MySQLi underscore apa gitu ya. Ini semuanya hanya untuk MySQL ya. Yang dicontoh kemarin kita menggunakan PDO atau yang bersifat universal ya. Jadi dia tidak terikat di MySQL, dia bisa menggunakan MySQL, dia bisa menggunakan Postgres, bisa pakai Oracle dan yang lain-lain ya. Jadi dia bisa digunakan untuk berbagai macam database dari berbagai merek ya, dari berbagai vendor ya. Karena di dalam PDO ini dia menggunakan driver yang universal ya, yang sifatnya universal sehingga dia bisa macam-macam database-nya. Dan untuk PDO ini dia harus menggunakan object oriented ya. Jadi kita menggunakan objek PDO untuk connect dan memanipulasi data. Kalau MySQLi dia bisa prosedural, dan OOP kalau MySQL dia hanya prosedural saja. Jadi intinya bagaimana kita bisa menghubungkan ini dengan ini ya. Bagaimana kita harus menggunakan driver ya. Langkah-langkahnya bagaimana kita mengakses data. Yang pertama tentu saja kita buat koneksinya. Kemudian setelah terhubung kita membuat query ya. Di mana di sini biasanya kita harus melakukan prepare ya. Dengan membuat prepare statement. Ini untuk mencegah terjadinya
SQL injection ya. Kemudian setelah itu kita eksekusi query-nya. Setelah dieksekusi kita ambil hasilnya ya. Jadi ini biasanya kita lakukan berulang-ulang ya. Buat query, kita eksekusi, kemudian kita ambil hasilnya. Nah, setelah selesai, itu disarankan untuk menutup koneksinya ya. Jadi kalau sudah selesai, diputus koneksinya, ini harapannya adalah barangkali koneksi yang masih nganggur itu ya, kalau nggak ditutup itu bisa menjadi beban bagi server ya. Dia menjadi resource yang boros ya, yang tidak berguna. Jadi ada koneksi yang tidak terpakai, itu sebaiknya ditutup. Karena mungkin dia tidak akan ditutup secara otomatis ya. Jadi itu sarannya di sini harus ditutup koneksinya. Nah, kemudian ada lagi yang MVC ini ya. Apa itu MVC? MVC itu suatu desain pattern. Desain pattern pasti dia memiliki motivasi ya. Alasan kenapa itu dia muncul ya. Motivasinya MVC itu adalah memisahkan ya antara business logic dan presentation ya. Jadi ada dua bagian dari kode yang harus dipisahkan ya. Kenapa kok dipisahkan? Berarti sejarahnya zaman dulu kalau coding dicampur ya. Jadi ada kode yang campur isinya ya. Jadi satu kode di sini ada business logic, ada presentation yang berbaur ya, jadi satu. Kenapa dia dipisahkan? Pasti ada sesuatu, kalau nggak dipisahkan pasti ada sesuatu yang jelek ya. Kalau tidak dipisahkan, artinya apa? Dia bercampur ya. Kalau dia bercampur, dia akan menjadi semrawut ya, atau berantakan ya. Kalau berantakan, berpotensi muncul error ya, banyak bug, sulit diperbaiki, sulit didebug ya, sulit di-maintain. Itu efek sampingnya ya. Jadi kodenya menjadi istilahnya spaghetti code ya. Spaghetti code. Nah, ini yang sudah ya dicampur gitu ya, sudah enggak karu-karuan ya. Nah, solusinya adalah apa? Dipisah ya. Jadi ada yang berperan untuk presentation, ada yang berperan untuk business logic ya. Ada yang tanggung jawabnya di presentation, ada yang tanggung jawabnya di business logic. Ini dia basisnya object oriented ya. Jadi ada objek yang responsibility-nya di business logic, ada yang responsibility-nya di presentation. Nah, di sini dalam MVC yang bertanggung jawab untuk menyediakan business logic itu adalah model ya. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk menyediakan presentation itu adalah view. Contohnya apa business logic ya? Kalau aplikasi kita, aplikasi pendaftaran rapid test, jadi business logicnya adalah ya menambah peserta, menghapus peserta, mengambil daftar peserta, melihat nama peserta, email peserta, itu adalah business logicnya ya. Sesuai dengan bisnis prosesnya, bisnis yang dia lakukan. Bisnisnya adalah rapid test ya. Kalau bisnisnya adalah aplikasi SIAM ya, sistem informasi akademik, maka bisnis logiknya adalah misalkan menambah KRS ya, batal tambah KRS, melihat IPK ya, kemudian mendaftar wisuda, melihat jadwal perkuliahan, itu adalah bisnis logik dari sistem informasi akademik ya. Itu semua tanggung jawab dari model ya. Kalau view itu adalah bagaimana dia ditampilkan ya. Nah, di sini ternyata model dan view itu dia masih kurang bisa connect ya, dia kurang bisa bekerja sama, butuh bantuan lain namanya controller ya. Controller itu dia ngapain dia? Dia sebagai penghubung ya. Yang pertama dia menghubungkan antara model dan view, kemudian dia juga menghubungkan dengan klien ya. Jadi dia menerima request dan mengirim respon ya. Jadi posisinya di mana controller? Ini yang kita abaikan dulu ya, gambar ini kita bikin yang versi lebih sederhana. Jadi tadi sudah ada model ya, kemudian ada view. Dia tidak bisa connect langsung, tapi dibantu oleh controller supaya komunikasinya lebih lancar ya. Jadi model ke controller
controller ke view, tidak langsung ya dia. Kemudian controller dia bisa ke klien ya, klien. Jadi seperti ini diagramnya ya. Controller itu dia yang mengatur aliran aplikasi ya, alur dari aplikasi ya. Jadi dia bisa dikatakan dia sebagai flow logiknya ya. Flow logic ya, logika alirannya. Kalau kliennya minta ini, nanti dia akan diarahkan kemana gitu ya. Itu tugasnya controller. Jadi kadang-kadang terbalik ya, ada yang mengatakan bahwa bisnis logic itu di controller, nah itu kurang tepat ya. Yang tepat itu bisnis logic itu dia di model. Kalau controller itu lebih ke flow-nya ya, alurnya, alirannya. Jadi misalnya klien minta daftar peserta ya. Tampilkan daftar peserta. Dia mintanya ke siapa? Ke controller. Controller bisa enggak nampilkan daftar peserta? Tidak bisa. Dia akan minta tolong ke siapa? Pertama-tama dia minta tolong ke model ya. Model tolong ambilkan daftar peserta. Kemudian model akan mencari daftar peserta. Dia nyarinya di mana? Dia nyarinya di database ya. Jadi model biasanya terhubung langsung dengan database. Kemudian setelah itu dia ambil dari database ya. Berupa apa? Berupa array ya. Jadi tabel dari database diambil model dalam bentuk array. Nah, array-nya dikembalikan ke controller. Ini controller array daftar peserta. Nah, kemudian oleh controller, apakah array itu akan langsung dikasihkan ke klien? Tidak ya, karena klien manusia. Manusia tidak membaca array ya. Dia membaca halaman web ya. Jadi controller tidak bisa langsung mengembalikan array itu ke klien, tapi array-nya harus diubah menjadi HTML ya. Siapa yang bisa mengubah? View ya. Jadi controller akan membawa array itu kepada view. Oleh view akan dibuat dalam bentuk HTML ya, kemudian HTML-nya akan dikembalikan lagi ke controller. Oleh controller baru dikembalikan ke klien dalam bentuk HTML. Jadi di sini ada proses kolaborasi ya antara objek MV dan C ya. Nah, dengan demikian ini menjadi lebih terstruktur rapi ya. Jadi perlu diingat ya bahwa aplikasi web itu pada umumnya bisnis logic itu dia cenderung stabil ya. Artinya apa? Dari tahun ke tahun bisnis logiknya gitu-gitu aja ya. SIAM ya, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, bagaimana memprogram KRS. Sejak saya dulu masih kuliah seperti saudara ya, S1 sampai sekarang itu sama ya, bisa dibilang sama, nggak berubah ya. Bisnis logic yang ada di UB itu ya gitu-gitu aja dari dulu. Berapa puluh tahun yang lalu tuh ya gitu-gitu aja ya. Tapi kalau kita bicara tentang presentation logic ya, tampilan dari halaman web, Philcom misalnya ya, atau UB ya, yang sekarang dengan yang tahun lalu atau 2 tahun yang lalu biasanya sudah berubah ya. Dari timnya, dari layoutnya itu biasanya sudah diupdate supaya lebih menarik ya, lebih up to date ya, lebih fresh ya. Jadi presentation logic ini biasanya yang tidak stabil ini dia berubah-ubah. Kita lihat misalkan Facebook ya, itu kan tampilannya juga sudah berubah, tapi fiturnya ya cenderung gitu-gitu aja ya, hanya tampilannya yang berubah. Kalau kita menggunakan MVC, ketika kita ingin mengubah view tampilan, maka kita hanya perlu mengutak-atik di sini saja. Yang ini kita biarkan ya, kita tinggalkan ya. Jadi tidak ada potensi error ya, potensi errornya kecil ya. Kita fokusnya di bagian view. Tapi seandainya kodenya dicampur, bisnis logic dan presentation seperti yang ini dicampur, nah ini bisa timbul masalah ketika kita salah copy paste atau salah nambah kode, bisa muncul error ya. Dan error itu ketika diperbaiki di satu sisi, nanti muncul error di tempat lain ya. Jadi itu konsekuensinya kalau dicampur ya. Jadi kalau dicampur itu mungkin bikinnya cepat ya, saudara bikinnya lebih cepat selesai, tapi jangka panjangnya, wah itu ya babak belur ya. Jangka panjangnya ini yang tidak bagus ya. Tapi kalau kita menggunakan MVC, mungkin di awalnya kita agak lambat ya. Desainnya agak lambat, tapi dalam jangka panjang itu jauh lebih baik ya, lebih cepat. Ketika ada perubahan itu jauh lebih mudah dilakukan ya. Jadi ini adalah MVC ya.
Kalau kita lihat di sini di gambar ini apa ini? Ada dispatcher, ada root, ada web server ya. Nah, ini adalah versi yang di framework ya. Kalau saudara pakai framework, nanti ada macam-macam ya. Ada router, ada dispatcher, macam-macam ya. Itu kalau menggunakan framework itu nanti materi lain lagi ya setelah UTS ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kodenya kemarin ya, saudara bisa lihat itu ada folder-folder ya. Ada folder model, ada folder view. Nah, di mana controllernya? Controller itu ada di luar ini ya. Jadi yang saya taruh di bagian luar itu dia adalah controller. Sedangkan yang model di dalam folder model, yang view ada di dalam folder view ya. Misalkan index ya, index.php ini adalah controller ya. Kita lihat di sini ada flow-nya ya. Dia akan mengecek apakah ada pesan, apakah apa gitu ya. Kemudian tampilkan halaman index misalnya ya. Maka dia akan minta tolong ke view ya. Kalau controller tambah peserta di sini tambah ya di sini. Nah, ini dia akan mengecek apakah ada permintaan proses tambah. Apa itu permintaan proses tambah? Permintaan proses tambah itu adalah ketika terdeteksi adanya variabel post ya. Kalau dia iset $_post email dan iset $post nama, itu artinya klien sedang mengirim variabel post ya. Klien sedang mensubmit formulir ya. Kalau klien sedang mensubmit formulir, berarti kita harus siap-siap untuk menyimpannya ke database ya. Jadi kita buat pesertanya, kita panggil konstruktornya ya. Kemudian kita simpan ke dalam database ya. Kemudian kita kasih feedback kepada pengguna bahwa peserta berhasil ditambah ya. Kemudian kita kirim ke halaman utama dengan pesan yang tadi ya. Halaman utama ini adalah halaman index ya. Jadi kita akan meredirect ke halaman index dengan variabel get di sini pesan ya. Jadi kalau kita lihat di sini controller dia adalah flow dari aplikasi ya. Melempar-lempar dia alurnya ya. Ada permintaan proses tambah, maka dia akan minta tolong ke model ya. Ketika dia mengirimkan sesuatu, mengirim ke halaman sesuatu, ke halaman utama, dia akan lempar ke halaman atau dia akan minta tolong ke view. Misalkan tampilkan formulir ya, dia akan minta tolong ke view. Jadi seperti itu. Jadi controller dia hanya minta tolong aja. Dia tidak punya logic yang berkaitan dengan bisnis atau presentation ya. Kemudian satu lagi ya, di modul itu ada ORM ya, Object Relational Mapping atau Mapper. Nah, itu intinya sederhana. Di sini kita memetakan antara konsep object oriented dengan konsep database relasional, karena kita di sini menghubungkan dua sistem yang tidak kompatibel ya. PHP itu object oriented, sedangkan MySQL itu relasional menggunakan SQL. Bagaimana dua ini bisa lebih mudah berkomunikasi? Kita menggunakan ORM ya. Jadi di sini kita petakan ya antara kelas dengan tabel ya. Jadi kalau kita lihat di MySQL-nya, ini ada tabel ya, tabelnya nama tabel peserta. Karena ada tabel peserta, maka kita di sini sebagai pencerminan kita membuat kelas peserta. Kemudian di database ada kolom email dan kolom nama ya. Kolom email dan kolom nama, maka di dalam kelas peserta kita membuat atribut email dan nama. Kenapa kita repot-repot seperti ini? Supaya nanti ketika kita mengkolaborasikan objek-objeknya, objeknya berbicara dengan cara object oriented, tidak berbicara dengan cara SQL ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana kita nge-save peserta baru ya. Kita lihat di sini ketika ada peserta baru, kita menggunakan metode add di sini ya. Peserta add. Ini adalah insert into sebenarnya ya. Tapi kita bicaranya di controller, dia tidak insert into ya, tapi add dengan bahasa PHP, OOP ya. Memanggil metode add.
Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya metode add ini isinya apa? Metode add ini isinya ya ini ya, koneksi, kemudian sebuah SQL ya, insert into ya. Kemudian kita prepare dan execute. Nah ini ya. Jadi kita bungkus ya, statement SQL itu kita bungkus ke dalam suatu metode biasanya. Supaya nanti kita ketika ada komunikasi antar objek, itu berkomunikasinya dengan PHP ya. Jadi kita tidak lagi kita sembunyikan ya unsur-unsur SQL-nya. Nah, salah satu cara menyembunyikannya itu adalah dengan menerapkan prinsip atau design pattern ORM ya. Jadi nanti di luar model ini sudah bersih, nggak ada SQL sama sekali. SQL hanya muncul di model saja ya, di kelas-kelas model saja. Yang di luar itu tidak ada sama sekali SQL-nya. Ya, jadi mungkin itu ya untuk materinya. Jadi pekan depan insya Allah kita sudah masuk ke pekan UTS. Nanti materinya berarti semuanya mulai dari arsitektur web sampai dengan basis data ya. Iya, mohon maaf ya, putus lagi nih koneksi saya. Jadi mulai beberapa hari yang lalu ini sering putus-putus. Eh, Kalau langitnya mulai mendung ya, itu biasanya putus karena saya koneknya pakai HP ya. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai ORM ya. Mungkin nanti detailnya bisa lihat di videonya aja mungkin ya. Karena sekarang sudah hampir jam 3 ternyata. Jadi itu ya materinya sampai dengan akses basis data ya. Jadi saudara nanti insya Allah pekan depan kita sudah UTS ya. Materinya mulai dari arsitektur web ya sampai dengan akses basis data ya. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan mungkin, silakan. Silakan Mbak Megananda. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk bentuk soalnya pilihan ganda atau esai ya Pak? Oh ya, untuk Terima soalnya kasih. kemungkinan besar pilihan ganda ya, pilihan ganda biasanya. Dan nanti mekanismenya di E-link ya. Jadi silakan nanti saudara pantau di E-link dan jadwalnya sesuai jadwal kuliah ya. Jadi kuliahnya jam berapa? 2:30. Nanti saya akan umumkan di rentang waktu itu ya, 2:30 itu nanti soalnya muncul di E-link ya. Nanti silakan langsung login di E-link dan mengerjakan di E-link. Jadi dipastikan sudah enroll semua ini ya. Jadi mungkin begitu Mbak. Yang lainnya mungkin ada? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Mas Darusi. Silakan. Maaf Pak, izin memastikan Pak. Tadi Bapak bilang materinya sampai akses basis data ya Pak? Apa sampai implementasi CRUD Pak yang terakhir kali model Oh yang iya, Bapak berikan? iya. Sampai implementasi CRUD maksudnya. Akses basis data ini termasuk CRUD-nya. Jadi semua yang Oh iya, sudah diberikan baik ya. Pak. Ada lagi mungkin?
Nanti pekan depan mungkin nggak usah join ini ya, nggak usah join Google Meet ya, langsung aja dikerjakan di apa namanya di e-link ya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin saya menghubungi koordinator ya. Ya, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada lagi ya. Jadi mungkin sebelum saya akhiri, mohon dinyalakan sebentar kameranya untuk saya ambil screenshotnya ya. Ya baik ya, sudah saya ambil screenshotnya. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat mempersiapkan UTS. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.